Shalom Jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Jumpa kembali dalam acara kita pendalaman Alkitab. Saudaraku yang saya kasih, saya mengajak saudara untuk mengakhiri Kristologi. Secara khusus kita melanjutkan tentang pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di masa kini. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu, apa yang kami pelajari sungguh boleh menjadi berkat bagi kami. Engkau ambil bagian saat firman-Mu dibentangkan, disampaikan, biarlah firman-Mu boleh bekerja secara ajaib dalam memberikan sebuah perubahan. Karena itu pikiran dan hati kami sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini Kau pakai dalam urapan Roh Kudus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih, pekerjaan Tuhan Yesus Kristus di masa kini. Nah, saudaraku, kita akan kembali meneliti sebagaimana saya katakan yang lalu, memang Tuhan Yesus sudah naik ke sorga sekarang ini, bukan berarti beliau tidak bekerja. Ya, jadi karena itu tema kita adalah pekerjaan Kristus sekarang. Ya, yang dimaksud di sini adalah ya dimulai dari kenaikannya ke sorga sampai dia datang kembali. Nah, puji Tuhan, kita melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus kepada umatnya. Ya, bagian ke-6 sampai ke-9. Yang ke-6, menjadikan mereka saksinya. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, coba kita lihat ayat ini kembali ya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ingatlah saudaraku, bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa kerajaan itu akan datang dengan kuasa. Kalau kita memperhatikan konteks ayat di atas, artinya sebelum ayat ke-8. Dalam Markus 9 ayat 1 disampaikan itu bahwa Yesus ya mengatakan bahwa kerajaannya itu akan datang dengan kuasa. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan kerajaan itu akan datang melalui Roh Kudus turun ke atas umatnya. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, kuasa itu akan juga turun. Dan pada saat itu janji Allah untuk mendirikan kerajaan itu akan tergenapi. Saudaraku, ya, ketika memperhatikan pernyataan ini bisa jadi murid-murid atau mungkin istilahnya para rasul itu menjadi pusing dengan apa yang Tuhan katakan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu dalam ayat 8 yang baru kita baca, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus, disinggung di sini 2 kali. Nah, mereka tentu akan bertanya-tanya tentang maksud perkataan Tuhan Yesus itu, saudaraku. Ya, saudaraku, kita tahu bahwa mereka sangat berharap kepemimpinan Yesus itu untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Namun Yesus ya memberikan sebuah gambaran persepsi yang sejatinya kenapa Yesus datang ke dunia ini. Dia datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Dan disinilah murid-murid ya belum tahu konsepsi yang sejatinya tentang tujuan dari kerajaan ini. Jadi Tuhan Yesus sudah menekankan bahwa kerajaannya itu bukan dari dunia ini. Sudah disinggung dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 36. Namun murid-muridnya sulit sekali untuk memahami konsep tersebut. Nah, kurangnya
pemahaman murid-murid merupakan latar belakang dari Kisah Rasul 1 ayat 4-8. Saudara, dalam ayat-ayat itu Tuhan Yesus membuat janji yang bagus sekali kepada mereka, yang merupakan bagian penting dalam persiapan mereka. Yesus memberikan sebuah pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, mereka harus menunggu tetap ada di kota Yerusalem. Sementara itu para murid mencari lembaga politik, tempat mereka akan memegang jabatan terhormat. Nah, Tuhan Yesus ingin mereka mengetahui bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk mereka. Lebih baik dari apapun yang mereka telah antisipasi. Mereka mencari kedudukan, namun Tuhan Yesus berkata bahwa mereka akan menerima kuasa. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4-5. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebelumnya Bapa sudah berjanji melalui Yesus dan orang lain bahwa kerajaan itu sudah dekat. Dalam Matius 4 ayat 17. Sekarang ini janji untuk mendirikan kerajaan itu akan digenapi. Nah, selanjutnya saudaraku, Bapa sudah berjanji melalui Yohanes Pembaptis bahwa Mesias akan membaptis para pengikutnya dengan Roh Kudus. Dikatakan dalam Lukas pasal 3 ayat 16, Lukas pasal 3 ayat 16, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku, mereka sudah mendengar Yesus sendiri menekankan bahwa Roh Kudus akan diutus, dikirim untuk membimbing mereka. Nah, sekarang Yesus mengatakan bahwa janji untuk mengirim Roh Kudus akan digenapi tidak lama lagi. Jadi dua janji di sini, pendirian kerajaan dan datangnya Roh Kudus tidak dapat dielakkan lagi, saling berkaitan. Jadi pendirian kerajaan yaitu kerajaan Allah dan turunnya Roh Kudus saling berkaitan. Jadi penggenapan janji itu untuk mengutus Roh Kudus adalah penting bagi penggenapan janji untuk mendirikan kerajaan. Saudaraku, kerajaan Allah bukan berbentuk wilayah dan kuasa politik, tetapi manusia yang kehidupannya diperintah Tuhan secara utuh. Tugas mereka juga tugas kita adalah berjuang demi kerajaan Allah. Itu dengan metode dan daya dari Sang Raja, yaitu dengan dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat, setiap waktu. Jadi Tuhan Yesus berbicara mengenai Roh Kudus, murid-murid berbicara tentang kerajaan Israel. Kita tahu sebagai catatan mereka sedang ada di bawah kendali kerajaan Romawi. Murid-murid bertanya apakah Tuhan akan menjalankan kekuasaan di bumi ini. Ya, Tuhan berkata bahwa murid-muridlah yang akan menerima kuasa. Tapi bukan untuk memerintah, melainkan untuk bersaksi. Ternyata saudaraku, para murid memakai kacamata berbeda. Mereka memiliki persepsi yang keliru, cara pandang yang keliru. Saudaraku, tugas menjadi saksi tidaklah mudah. Maka Tuhan Yesus memberikan kuasa. Nah, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kata kuasa di sini dari kata dunamis, yang berarti kekuatan yang besar. Ya, kekuatan yang besar, kuasa yang bertindak, kuasa yang bekerja. Jadi kuasa yang bekerja, kuasa yang bertindak. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Jadi kemampuan dalam
bersaksi bukan berasal dari kefasihan kita berbicara atau metode-metode yang kita pakai atau strategi atau segala skill kecakapan kita, tidak. Nah, kata Yunani marturio untuk kata bersaksi dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini merupakan akar kata dari kata martir. Nah, akar kata Yunaninya adalah martus. Dari kata martus muncullah kata martur. Nah, dari kata itulah kita mendapatkan istilah atau kata martir. Seseorang yang bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus sampai mati. Bersaksi berarti siap juga untuk berkorban, bahkan mati demi apa yang dia yakini, demi apa yang dia percayai. Saudaraku, Tuhan Yesus menekankan bahwa ada hal penting yang lebih konkret, lebih nyata untuk dilakukan oleh murid-murid, yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa itu, mereka akan menyaksikan Kristus mulai dari sekitar mereka di Yerusalem, Yudea, Samaria, ya artinya Yerusalem tempat mereka tinggal, ke tempat yang lebih jauh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah, lalu yang ketujuh kita melihat menyatakan hidup dan kemuliaannya melalui mereka. Ya, 3 ayat coba kita lihat. Pertama 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 7. 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 7, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya berbicara di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Perhatikan ayat ini. Supaya nyata bahwa apa? Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Karena itu digambarkan bagaikan bejana yang sangat ringkih, sangat rapuh, yang mudah pecah, hancur. Itulah gambaran. Tetapi mendapatkan kekuatan. Nah, Tuhan Yesus yang memberikan itu. Ayat yang kedua, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus menggambarkan dirinya ini bukan dirinya lagi, tapi Yesus yang ada dalam dirinya melalui kuasa Roh Kudus menyertai. Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Perhatikan, dikatakan kita akan menyatakan diri kita dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan. Luar biasa. Nah, yang kedelapan, bersekutu dengan mereka. Bersekutu dengan mereka, ini pekerjaan Tuhan juga. 1 Yohanes 1 ayat 3. 1 Yohanes 1 ayat 3, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, jadi persekutuan jemaat kita lihat dari ayat ini. Orang yang percaya kepada Yesus dihimpun, dikumpul dalam suatu persekutuan atau sebuah komunitas. Jadi umat yang bersekutu karena Yesus kemudian menyatakan kesatuan persekutuannya melalui kesaksian. Puji Tuhan. Jadi mereka bersaksi tentang Kristus. Tujuan kesaksian itu adalah persekutuan. Umat Kristen bukan hanya suatu kumpulan sosial. Umat Kristen bersekutu untuk satu tugas pelayanan, yaitu bersaksi. Saudaraku, persekutuan Kristen menjadi nyata melalui kesaksian. Umat Kristen menyaksikan berita yang sama, yaitu Yesus adalah sumber hidup.
umat yang bersaksi menyatakan bahwa mereka bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dan umat-umat Kristen yang lainnya. Puji Tuhan. Saudaraku, kesaksian merupakan bukti persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan umat yang bersaksi tentang Kristus. Apa akibat kesaksian jemaat, saudaraku? Membawa manusia lainnya ke dalam persekutuan umat. Kesaksian akan menyebabkan munculnya persekutuan. Saudaraku, kita diundang untuk menjalin persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, yang terakhir, yang ke-9. Memenuhi keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi Tuhan Yesus sampai hari ini tetap bekerja ya untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. 2 ayat paling tidak untuk menolong kita memahami ini. Ayat terkenal Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi Paulus menekankan pemeliharaan yang penuh kasih dari Allah Bapa terhadap anak-anaknya. Ia akan memenuhi segala yang kita butuhkan, baik jasmani maupun rohani. Waktu saudara menyampaikannya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memenuhinya di dalam Kristus Yesus. Di sini kita melihat bagaimana fungsi Yesus sebagai pengantara, ya sebagai imam. Puji Tuhan. Yang terakhir, 2 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai 3. 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, karena ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat tentang pengenalan akan Tuhan. Saudaraku, pengenalan akan Allah menjadi dasar iman dan menjadikan jemaat dilimpahi kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Saudaraku, dalam kisah kehidupan berliku, Petrus makin mengenal Tuhan. Prosesnya tidaklah gampang, saudaraku. Pengenalan akan Tuhan bukan pengenalan yang langsung sempurna, tetapi melewati rintangan, kesulitan, bahaya yang menjadikan Petrus mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu kan Petrus pernah menyangkal, tapi dari penyangkalan itu, lalu kemudian perjumpaannya setelah menyangkal dan dia dipulihkan, dia semakin mengenal. Sungguh luar biasa. Saudaraku, makin hari makin intim dengan Kristus, terus melayani bahkan hingga ia mati disalib, terbalik di akhir hidupnya. Dia merasa ketika ditangkap mau dibunuh, mau disalib, dia merasa tidak layak untuk disalib seperti gurunya. Dia minta salibnya terbalik. Luar biasa Petrus. Allah sudah menyapa kita dan memperkenalkan wajah kasih-Nya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Diri kita memang terbatas, tetapi ada proses untuk makin mengenal Tuhan Yesus. Berlandaskan firman Tuhan. Dan melalui lika-liku kehidupan, kita mau ditempa agar makin mengenal Tuhan. Saudaraku, memilih untuk terus mengenal dan aktif menjalin persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan dikaruniai kemampuan untuk memancarkan kodrat ilahi dalam kehidupan setiap hari. Melalui pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang Kristen dimampukan untuk apa? Terus maju dan terus bertumbuh. Sebab itu mustahil bagi orang Kristen memiliki kodrat ilahi dan menerima kuasanya tanpa mengenalnya. Pengenalannya memungkinkan kita bisa menerima kodrat ilahi. Kita mengalami kuasa Tuhan. Kiranya ini mendorong kita untuk memacu kita untuk semakin mengenal. Ya, proses pasti ada.
hidup ini sulit. Nah, dalam kehidupan yang sulit itu, bagaimana ketergantungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, lewat doa dan firman yang kita baca dalam bersaat teduh akan menolong kita untuk memahami lebih dalam lagi siapa Tuhan. Karena itu kita siap, jangan pernah menyerah, jangan pernah marah atau kecewa menghadapi setiap kesulitan apapun masalah kita. Itu bagian dari proses hidup. Semakin engkau dibawa kepada hal yang tidak enak, semakin engkau dibawa juga untuk semakin mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh kami terima. Terima kasih buat kebenaran yang boleh membuat kami semakin yakin bahwa kami tidak sendirian. Dalam situasi apapun Engkau selalu ada mendampingi kami. Bahwa setiap kami untuk digugah untuk lebih dekat dan mendekat dengan Engkau. Apapun yang sedang kami alami, apapun problem kami, apapun masalah kami ingin dekat menyatu dengan Engkau. Sehingga kami semakin memahami dan mengenal siapa Engkau. Terima kasih, kami bersyukur buat janji-janji-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Jemaat Tuhan telah mengikuti pendalaman Alkitab kali ini. Semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab mendatang. Tuhan Yesus memberkati.